mendirikan kios ini, peluang apa yang Ibu lihat sehingga Ibu tertarik untuk membuka usaha kios? Peluang yang kami lihat tentunya ini tempat strategis karena di sini banyak penghuninya adalah rata-rata anak kos, di mana mobilitas jalan ke kota agak jauh juga, jadi itu yang bisa membuat tempat ini jadi strategis untuk membuka usaha kios. Terus apa nama usaha dari kios Ibu? Twins. Sejak kapan Ibu memulai membuka usaha ini? Usaha kios ini sebenarnya sudah lama, dari tahun 2012-2013, tapi karena kita pindah-pindah. Tapi untuk yang tempat yang sekarang ini kita baru mulai kisaran 2 tahun ya, dari tahun 2021. Pokoknya ini jalan tahun yang kedua. Apa alasan Ibu membuka usaha di tempat ini? Alasannya ya tadi, kita melihat tempatnya yang strategis, banyak penghuninya rata-rata anak kos, dimana sesuai dengan usaha yang kita bangun, usaha kios itu targetnya anak kos, jadi memang bisa peluang untuk usaha kios. Saya kurang fokus membuka usaha di tempat ini ya, itu pertama tempatnya strategis, banyak anak kos di sini, sehingga menurut kami usaha kios ini sangat cocok. Apakah usaha Ibu ini milik sendiri atau Milik sendiri. dari mana Ibu mendapatkan suplai barang-barang yang ada dalam kios? Suplai ini kita sendiri berbelanja ya, kita sendiri ke toko distributor yang selama ini kami kunjungi, itu toko Blikomart di Buliba, sebelahnya lagi Kemansa, ada yang di Wasapa, Nirmala, kadang juga ke Obobo Hyperstore. Pada awal membuka usaha ini, apakah ada kendala yang Ibu alami? Awalnya pasti banyak kendala ya, pertama banyak usahanya modalnya agak sedikit sebenarnya, itu yang pertama. Usahanya adalah kendalanya ada modal, tapi mungkin karena kita punya niat dan bisa pelan-pelan bisa dibangun. Tapi intinya kendalanya adalah di modal. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana strategi pemasaran yang selama ini dilakukan? Strategi pemasaran, kita usahakan menjual, kan target kita ini adalah anak-anak kos di sini, jadi kita usahakan menjual barang-barang yang di sini adalah kebutuhan mereka. Jadi kalau bisa kita usahakan selengkap mungkin sesuai apa yang mereka butuhkan, itu pertama. Jadi barang harus lengkap dulu sesuai kebutuhan mereka. Yang kedua, kita strategi harga. Jadi mungkin rata-rata usaha kios di sini harganya agak sedikit, kita turunkan sedikit. Misalnya harga 2.500 kita turunkan ke 2.000. Memang tidak semua barang kita bisa begitu, tapi ada barang-barang tertentu yang rasanya bisa kita turunkan. Itu strategi. Menurut Ibu, apakah strateginya yang tadi itu sudah pas atau Ibu mengubah strategi? Untuk sejauh ini pas dulu. Strategi yang paling tepat yang diterapkan agar kios ini menjadi unggul dari kios-kios lain itu dan menjadi pilihan pelanggan, apakah strategi yang tadi lagi atau? Iya, strategi yang paling pas, paling intinya semua yang dibutuhkan mereka bisa lengkap. Maksudnya apa yang kita lengkapi, barang-barang yang benar-benar dibutuhkan anak kos. Inti strategis itu paling pertama itu lengkap. Yang berikut, siapakah target sasaran yang dituju oleh kios Ibu? Penghuni di sini anak-anak kos. Untuk saat ini siapa pesaing dari kios Ibu? Pesaing yang banyak ya, karena banyak kios. Jadi berapa meter dari sini sudah ada kios di ujung, dari sana ada juga kios yang di ujung. Jadi untuk pesaing selalu ada. Belum lagi yang ada yang jualan-jalan, itu ada juga.
pada awal berdirinya kios ini, berapakah modal yang dibutuhkan agar kios ini dapat berjalan? Kita memang kiosnya yang tadi saya gambarkan, kiosnya agak lama ya, dari tahun 2012 itu modal awal itu cuma 300.000. Terus kemudian kita kembangkan, sempat berpindah-pindah tempat, tapi kemudian ke sini lagi, ini yang 2 tahun terakhir ini yang kita siapkan itu 30.000. Itu sudah menyangkut semua, termasuk peralatan rak barang. Berasal dari manakah modal ibu untuk mendirikan kios? Pinjaman atau Sebenarnya dari tabungan pribadi yang awalnya 300.000. Ini kios sebenarnya kan sudah dari tahun 2012, jadi kayak dari kios yang satunya, yang pertama itu kita kembangkan pelan-pelan sampai ya, agak lengkap. Jadi 300.000 itu sebenarnya uang dari tabungan sendiri. Jadi kalau yang sudah jalan, yang sudah di sini itu sebenarnya ada tambahan uang lagi, tapi pada dasarnya sudah kembangkan dari yang duluan, tabungan. Setelah itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan pada awal? Berapa lama untuk kios ini? Kalau kita mau bilang tadi kita untungnya kecil, dan karena kita punya target kita untuk kios ini untuk apa, jadi sebenarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup tadinya, sehingga untuk kalau bilang mengembalikan modal sih sudah awal-awal itu kita kan istilahnya kita berjualan untuk ambil keuntungan untuk pakai, jadi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi menurut saya modal itu seiring dipakai jadi kembali lah. Untuk bilang berapa lama tidak begitu, karena yang tadi bilang kalau misalnya omsetnya per hari misalnya 1 juta, saya rata-ratakan keuntungan 20% tadi saya ambil. Misalnya kalau 1 juta berarti 200.000, saya targetnya begitu. Jadi saya pakainya 100.000 untuk pengembangan, 100.000 untuk kebutuhan pokok, kebutuhan hidup. Jadi menurut saya modal itu sudah kembali, modalnya tidak lama begitu, karena langsung flashback, memang hari ini jual, hari ini pakai. Terus berapakah keuntungan yang didapatkan setiap bulannya? Keuntungan dari keuntungan kios ini yang untuk hitung pastinya memang agak susah ya menurut saya. Jadi kita karena kita melakukan pencatatan setiap hari pemasukan, misalnya omset per hari, saya rata-ratakan satu hari itu biasanya kalau rame ya bisa sampai 2, tapi kalau rata-ratanya normalnya itu biasanya 1,5 juta. Jadi 1,5 untuk sekarang ya, 1 tahun terakhir ini ya, 1,5 juta itu kita rata-ratakan per hari untung 20%, misalnya minimal 20%, berarti 1,5 juta kali 20% berapa? 300.000. Berarti 1 bulan berapa? Saya tidak pernah tutup kios, jadi dia efeknya 30 hari ya. 30 hari 9 juta. Ya, 9 juta per seperti itu. Berikut bagaimana cara memanajemen keuangan yang diperoleh itu untuk kios ini tetap berjalan kembali? Karena memang mungkin kita punya target untuk dapat keuntungannya tidak begitu untuk membangun begitu, tapi kan targetnya untuk memenuhi kebutuhan pokok kembali lagi. Jadi misalnya kan kita sudah tahu perharinya biasanya 1,5 juta, untungnya 20% kisaran. Jadi 50%-nya saya ambil, 50%-nya saya kembalikan ke modal. Begitu. Mungkin agak salah di mana saya juga kurang tahu, tapi sejauh ini saya terapkan itu dulu. Kalau memang nanti terjadi sesuatu, artinya pengurangan modal, mungkin saya bisa cek kembali
atau ada yang saya pakai salah atau bagaimana. Tapi pada intinya misalnya saya target misalnya 200.000 per hari, berarti 100.000 saya pakai, 100.000-nya kembali. Gitu.